Kekalahan atas Irak benar-benar masih terasa sesak bagi fans timnas Indonesia. Hal yang wajar karena selangkah lagi, mimpi untuk menembus Olimpiade kembali tertunda. Dan di playoff nanti, jelas timnas Guinea bukanlah lawan yang mudah. Meskipun begitu, secara keseluruhan, penampilan timnas U23 sebagai tim debutan di Piala Asia ini udah membanggakan. Jangan hanya ekspektasi kita yang terlalu tinggi, lalu menganggap kegagalan ini adalah akhir dari segalanya. Itulah yang kompak disampaikan oleh para legenda sepak bola yang pernah datang ke Indonesia. Yap, Charles Puyol, Marco Materazzi, dan Nemanja Vidic secara serentak menganggap kalau progres timnas Indonesia ini udah benar. Hanya saja masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Sehingga di event lainnya nanti, para pemain bisa belajar dari kegagalan ini. Perjalanan timnas U23 di Piala Asia kini resmi berakhir sudah, di mana skuad Garuda pada akhirnya hanya mampu finish di posisi 4, usai kalah dari Irak 2-1 di perebutan tempat ketiga. Tentu saja kekalahan ini begitu nyesek untuk dirasakan, sebab secara permainan harusnya timnas Indonesia bisa bermain lebih baik dan meraih kemenangan. Ya, harus diakui, bermain 3 pertandingan dalam rentan waktu kurang lebih 6 hari membuat fisik pemain timnas ini menurun drastis. Apalagi di laga versus Korea dan Irak ini, pemain timnas harus main selama 120 menit. Ditambah kedalaman skuad yang sorry to say, sangat timpang terutama antara pemain diaspora dan Liga 1, membuat Coach Shin tak punya cukup opsi. Namun benar, ini bukan menjadi alasan. Karena faktanya, udah bisa tembus semifinal sebagai tim debutan, itu udah luar biasa. Dan secara target pun udah terpenuhi. Hanya saja, lihat gimana potensi yang ada, harusnya para pemain bisa menampilkan sesuatu yang lebih. But that's okay, masih banyak waktu untuk memperbaiki itu semua. Yap, di laga versus Irak ini, salah satu PR yang mungkin harus terus diperbaiki adalah soal finishing. Di mana pemain timnas terlalu banyak membuang peluang, entah itu end passing-nya yang ngawur ataupun finishing-nya yang jelek. Dan harus diakui, kehilangan Rizky Ridho di belakang cukup banyak memberikan dampak di laga ini. Justin Hubner terus dipaksa berjibaku sampai akhirnya ia melakukan satu kesalahan fatal yang berbuah gol kedua. Hal itu murni karena faktor konsentrasi serta stamina yang terus menurun. Belum lagi Nathan, yang benar-benar layak jadi pemain terbaik buat Indonesia di laga ini. Berulang kali ia maju mundur tanpa henti serta sebisa mungkin mengcover setiap ruang kosong yang ditinggalkan rekan-rekannya, termasuk menyelamatkan bola di depan gawang gara-gara blunder gak penting dari Hernando. Nah, dampak dari Nathan yang lebih sering main di posisi belakang adalah lini tengah yang gak begitu jalan karena Ivar beneran dipaksa kerja keras sendirian di sana. Ya, pada akhirnya nasi udah menjadi bubur dan tinggal gimana caranya mengolah bubur itu jadi makanan yang enak untuk dimakan. Begitu pula dengan pemain timnas Indonesia. Sedih wajar, tapi kalian juga harus bangga sama diri kalian masing-masing udah sampai di titik ini. Dan suka tak suka dengan hasil ini, memperlihatkan kalau level kita ya masih segini. Untuk itu para pemain harus improve masing-masing, terutama Marcelino yang dari dulu hobi banget gocak-gocek dan kelamaan nahan bola. Plus mainnya egois minta ampun. Mungkin Marcel ini secara skill dan bakat oke. Tapi itu tadi, egonya harus bisa dikendalikan karena pada akhirnya ini hanya akan merugikan tim. Dan semoga dengan adanya pemain seperti Tom Haye di timnas, Marcel bisa belajar lebih banyak lagi tentang gimana caranya jadi gelandang yang bijak dalam mengambil keputusan. Sementara itu dukungan dari berbagai pihak terus mengalir ke timnas Indonesia, di mana kali ini para legenda sepak bola macam Charles Puyol, Marco Materazzi, hingga Nemanja Vidic sama-sama kompak untuk memberikan semangat ke semua punggawa Garuda. Yap, Charles Puyol mengatakan kalau jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi, bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya aja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya.
Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat, tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol dilansir dari CNN. Berikutnya ada Marco Materazzi, di mana mantan bek timnas Italia tersebut mengatakan kalau para pemain muda Indonesia harus bangga dengan tim. Sebab bagaimanapun, untuk menuju level tertinggi, pasti harus mengalami yang namanya kegagalan. Dan dari kegagalan tersebut, bisa terlihat gimana cara pemain untuk bangkit. Kalau gagal dan kemudian putus asa, ya udah sampai kapanpun gak akan bisa berkembang. Kemudian Materazzi juga tak lupa memberikan apresiasi kepada para pemain muda Indonesia yang udah habis-habisan berjuang. Ada banyak sekali pemain-pemain yang sangat muda dan sangat bersemangat untuk berkontribusi di dunia sepak bola Indonesia. Itu jadi kebanggaan bagi Indonesia. Apapun hasilnya, mereka harus tetap bangga, tegas Materazzi dilansir dari Tribun News. Dan selain 2 nama tadi, ada juga Nemanja Vidic yang beberapa hari lalu mengunjungi Indonesia, di mana ia secara spesifik memberikan pesan kepada para pemain muda Indonesia untuk terus bekerja keras. I think work hard. It's something that it's go through my career. It's not just when I was young. Even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the 2 words he's always described: enjoy your football and work hard. And that's, you see, where you're gonna take you. And if I look at Indonesia, I was yesterday with N'Golan, and obviously he's here now in Indonesia, and he's played in the last few months, and we talk about Indonesian football, and we both agree that Indonesia has to have more football players, the big nation. And obviously I know now Eric Thohir is now the president of the FA. I was working with him in Inter. He's a very clever man. He's good in organization, and he did well with the clubs. He was president, and I'm sure that he will do well for the Indonesian football. And I hope soon we will see some great players from Indonesia playing the Champions League and the Premier League. So, but they have to fight for their dreams. They have to work hard, like I said in the beginning, and enjoy football. And I'm sure that there is a talent in Indonesia, and I hope soon we're gonna see them in world football. Ya, pada akhirnya yang terjadi, biarlah terjadi. Toh gimana pun juga, para pemain udah berjuang dan ya emang masih segitu levelnya. Harapannya jelas, dengan kekalahan ini, para pemain bisa belajar kalau mereka ini belum jadi apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau mereka udah selevel Ronaldo, Messi, atau siapapun. Untuk itu, pahami potensi diri dan terus bekerja keras untuk mencapai peak performa. Lalu entah gimana nanti hasilnya melawan Guinea, intinya para pemain yang ada sekarang adalah harapan baru timnas Indonesia. Dan ingat, ini masih level U23, sehingga ya udah, kalaupun amit-amit gak lolos Olimpiade, ya udah berarti belum rezekinya ke sana. Tapi untuk timnas senior, gas terus, jangan mundur. Dan melihat gimana ketimpangan yang ada, udah jelaskan kenapa Coach Shin dan PSSI terus mencari pemain diaspora yang ada di Eropa? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.